Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Strategik. Sebelumnya, perkenalkan saya Devi Yulia Rahmi dan insya Allah saya akan mengampu mata kuliah ini untuk 16 kali pertemuan ke depan. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita. Artinya di pertemuan pertama kita akan mengenal terlebih dahulu apa mata kuliah ini dan bagaimana proses pembelajaran kita dalam mata kuliah ini. Nah, mata kuliah ini disebut dengan mata kuliah manajemen strategik. Apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah manajemen strategik ini? Nah, dalam mata kuliah manajemen strategik ini, adik-adik akan diinfokan sebuah pengetahuan mengenai manajemen strategik sebuah perusahaan, yang mana hal itu terdiri dari 3 tahapan utama dalam manajemen strategik itu sendiri. Yang pertama adalah tahapan dalam memformulasikan strategi, yang kedua adalah tahapan dalam mengimplementasikan strategi, dan yang ketiga adalah tahapan mengevaluasi strategi tersebut. Maka 3 hal ini akan kita lihat di dalam manajemen strategik secara bertahap. Nah, kemudian dengan memahami ketiga hal ini, maka diharapkan adik-adik itu bisa mempunyai pemahaman konsep yang dapat mengaplikasikannya nanti pada kondisi perusahaan sebenarnya. Nah, itu adalah tujuan dari adanya mata kuliah. Nah, sedikit saya jelaskan tentang proses manajemen strategik, atau di sini saya mengambil dari bukunya David R. Fried, yang mana dia menuliskan Comprehensive Strategic Management Model, yang mana itu dimulai dengan menciptakan visi dan misi. Nah, visi dan misi ini kemudian dituangkan ke dalam long term objective atau tujuan jangka panjang. Nah, harus diketahui juga pada saat penulisan visi dan misi, kita dihadapkan dengan kondisi eksternal audit, kondisi eksternal, kemudian ada kondisi internal. Yang mana dari kondisi eksternal ini kita akan mengetahui adanya peluang dan ancaman, kemudian dari internal audit ini kita akan mengetahui apa saja kelebihan, apa saja kekurangan dari perusahaan kita. Kemudian nanti terciptalah long term objektifnya atau tujuan jangka panjangnya. Kemudian setelah mengetahui tujuan jangka panjang, kita akan melihat beberapa pemilihan strategik, evaluasi strategik yang akan kita gunakan atau kita terapkan ke dalam perusahaan kita. Setelah mengevaluasi, kemudian memilih strategi-strategi yang mungkin diterapkan, maka kita lanjut ke tahapan implementasi. Nah, tahapan implementasi ini bisa saja diimplementasikan dalam manajemen issues atau dalam masalah-masalah manajemen, kemudian bisa juga nanti implementasi strategi ini di area marketing atau pemasaran, kemudian berlanjut ke area finansial atau keuangan, bisa juga di R&D, Research and Development ya, dan bisa juga di sistem informasi. Kemudian setelah strategi ini kita implementasikan di dua hal ini, di dua tempat ini, maka kemudian kita akan ukur dan evaluasi kinerja kita. Jadi kita buat visi misi, kemudian kita tentukan long term objektif, tujuan jangka panjang, kemudian kita generate strategi, kemudian kita implementasikan, kemudian nanti kita evaluasi sejauh mana strategi yang kita gunakan ini bisa meningkatkan kinerja dari perusahaan kita. Maka komprehensif strategic management model ini akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan ke depannya. Oke, mata kuliah ini memiliki prasyarat, artinya adalah ada 4 ya mata kuliah prasyaratnya, maka ketika adik-adik belum lulus mata kuliah SDM, keuangan 2, pemasaran 2, dan operation, maka manajemen strategik ini tidak bisa diambil. Nah, adik-adik semua sudah berada di kelas ini, berarti bisa dipastikan bahwa adik-adik semua sudah lulus mata kuliah prasyaratnya. Oke, selanjutnya kita lihat penjabaran materi di setiap pertemuan kita. Hari ini kita bahas tentang
RPS ya, RPS, overview, kemudian mata kuliah strategik itu seperti apa. Kemudian di minggu depan, minggu kedua, kita akan bahas tentang pengenalan, apa sih itu strategi gitu ya. Kemudian nanti kita lihat audit eksternal, mulai dari ancaman eksternal, kemudian peluang eksternal, ini 2 minggu, minggu ketiga dan keempat. Kemudian nanti kita lihat audit internal ya, berdasarkan grafik tadi, audit internal di minggu kelima. Nanti kita akan belajar tentang evaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, perlu diingat adalah di minggu kelima ini kita juga akan melaksanakan kuis yang mana topiknya itu mulai dari pertemuan kedua, pertemuan ketiga, pertemuan keempat. Nah, ini akan kita kuiskan di minggu kelima. Berikutnya di pertemuan ke-6 kita akan masuk ke tahapan generate strategi. Berarti di sini kita sudah mulai memilih-milih strategi apa nih yang akan kita terapkan di perusahaan. Ini lumayan banyak ya strateginya, maka kemudian kita menggunakan waktu 2 minggu untuk membahas ini. Di minggu ke-8 kita UTS, kemudian di minggu ke-9 kita menganalisis pilihan strategi yang ada. Di minggu 10 juga sama, karena strategi tersebut akan banyak ya, nanti teman-teman bisa lihat bukunya. Kemudian berikutnya di minggu ke-11 itu ke-11, 12, 13 kita sudah masuk dalam tahapan implementasi strategi. Implementasi strategi pada isu manajemen, implementasi strategi pada isu pemasaran dan keuangan di minggu ke-12. Nah, di minggu ke-12 ini ada kuis juga. Dan nanti terakhir implementasi strategi pada isu R&D, sumber daya manusia. Dan di minggu ke-14 ini adalah pada tahapan evaluasi strategi. Nah, di minggu ke-15 kita akan presentasi kelompok, tugas kelompoknya seperti apa, nanti kita akan lihat. Kemudian UAS di minggu ke-16. Nah, seperti itu gambaran materi-materi yang akan ada dipelajari selama 16 kali pertemuan di manajemen strategik ini. Oke, kita lanjutkan. Berkaitan dengan metode pembelajaran, bagaimana nanti proses belajar mengajar kita selama 16 kali pertemuan ke depan, maka saya ambil dari BIMTeX pada Indonesia, sistem pembelajaran daring Indonesia, maka di situ ditentukan ada 4 metode pembelajaran. Yang pertama adalah sinkron langsung. Nah, sinkron langsung ini adalah metode pembelajaran seperti saat kita sebelum pandemi ya, kita di kelas, kemudian diskusi, kemudian tatap muka, bisa bertemu secara langsung. Maka sinkron langsung ini tidak mungkin kita terapkan pada saat ini. Kemudian metode pembelajaran yang kedua itu adalah sinkron maya. Sinkron maya artinya kita bertatap muka via daring, itu bisa seperti kelas virtual, misalnya kita menggunakan Zoom, atau konferensi audio, bisa jadi nanti kita pakai podcast ya, atau bisa video, atau web-based seminar, webinar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk sinkron maya. Bisa jadi sinkron maya ini kita terapkan dalam metode pembelajaran kita. Berikutnya metode pembelajaran yang kedua yang kita terapkan adalah asinkron kolaboratif. Nah, asinkron kolaboratif ini artinya adalah kita tidak bertatap secara langsung secara maya, tapi nanti mungkin berpartisipasi dalam diskusi melalui forum diskusi daring. Nah, UNAN sendiri mempunyai e-learning ya. Nah, e-learn ini yang kita gunakan sebagai metode asinkron kolaboratif nantinya. Kemudian kenapa dikatakan kolaboratif? Karena nanti di sini kita akan berkolaborasi bersama teman-teman lainnya, berdiskusi, menjawab pertanyaan yang ada. Kemudian pembelajaran ketiga yang mungkin kita terapkan juga adalah asinkron mandiri. Asinkron mandiri artinya adalah teman-teman membaca, menonton, mendengarkan, atau belajar secara online dari platform manapun, kemudian latihan sendiri. Nah, tidak diatur dengan mekanisme diskusi. Maka ini adalah bentuk pembelajaran asinkron mandiri. Maka kemungkinan besar kita juga akan menggunakan metode ini, sinkron maya. Jadi ada 3 ya metode pembelajaran kita. Yang pertama bisa jadi sinkron maya, kemudian asinkron kolaboratif, atau nanti asinkron mandiri. Nah, berkaitan dengan
buku ya atau e-book rujukan utama, teman-teman harus punya buku referensi satu. Di sini saya tandai dengan referensi satu, yakni buku Davis Erfrit tahun 2013 yang judulnya adalah Strategic Management Concept and Case, 11 editions. Nah, ini nanti saya bagikan e-booknya. Jadi kalau semisalnya teman-teman punya kesempatan untuk datang ke kampus ya, datang ke perpustakaan untuk meminjam buku, silahkan buku ini ada tersedia di perpustakaan. Kemudian buku kedua adalah buku dari Barney David J tahun 2007 yang judulnya Gaining and Sustaining Competitive Advantage, third edition, Percent International Edition. Nah, ini adalah buku kedua yang mana mungkin kalau di perpustakaan ini tidak ada bukunya, nanti akan saya bagikan e-booknya saja. Seperti itu untuk buku rujukan utama. Berikutnya ada buku rujukan pendukung atau artikel-artikel pendukung untuk perkuliahan ini. Ada sekitar 6 artikel yang nanti saya gunakan ini untuk pembahasan studi kelompok. Artikel pertama yang ditulis oleh Michael Porter ya tahun 1996, yang di sana dia menulis judulnya adalah What is Strategy. Nah, di sini akan dikupas secara lebih detail apa sih itu strategik. Kemudian referensi kedua dari Murray tahun 1988 yang judulnya adalah A Contingency View of Porter Generic Strategies. Nah, nanti kita lihat juga apa sih isinya gitu ya. Kemudian yang kelima, Building Your Company Visions. Kemudian referensi keenam dari Bigadik. Ini dia menulis tentang contribution of marketing to strategic management. Nah, ini akan berkaitan erat dengan implementasi strategi di bahasan marketing ya. Selanjutnya buku artikel dari Kaplan dan Norton tahun 2000. Ini dia membahas tentang bagaimana sih ketika strategi kita itu bermasalah gitu, apa yang harus kita lakukan. Kemudian di referensi ke-8 masih sama dari Kaplan dan Norton. Ini dia akan membahas tentang how to implement a new strategy without disrupting your organization. Artinya adalah ketika kita sudah punya organisasi, kemudian kita ingin menerapkan strategi baru, bagaimana cara kita menerapkan strategi tersebut sehingga apa yang ada di dalam perusahaan kita sebelumnya itu tidak terganggu gitu. Nah, rujukan-rujukan pendukung ini nanti akan teman-teman gunakan untuk diskusi dan tugas kelompok. Artikel ini sudah saya cantumkan di iLearn, jadi silahkan di-download dan dipelajari. Oke, berikutnya berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Kuliah itu pasti ada evaluasi, segala sesuatu itu pasti ada evaluasi, bahkan strategi yang kita terapkan nanti akan dievaluasi. Sama halnya dengan perkuliahan. Maka di sini akan ada 3 penilaian, penilaian hasil, kemudian penilaian proses, dan sikap. Penilaian hasil itu terdiri dari UTS dan UAS. UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 20%. Kemudian penilaian proses itu terdiri dari 5 komponen ya, ada tugas kelompok, ada tugas individu, ada kuis nanti, kemudian ada presentasi atau partisipasi, kemudian kehadiran. Nah, ini masing-masingnya ada poinnya beragam ya. Kalau untuk tugas itu 15%, ya berarti totalnya 30 di sini untuk tugas. Kemudian untuk kuis, presensi, kehadiran ini totalnya adalah 30 juga 30%. Jadi total keseluruhan ditambah dengan penilaian hasil ini adalah 40%. Maka kemudian kita pasti akan menilai sikap juga. Sikap itu berarti dari plagiarism atau plagiarism ini mencontek atau mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber ya, atau sikap-sikap yang tidak atau istilahnya adalah unethical. Nah, dari di sini adalah dia akan mempengaruhi keseluruhan penilaian yang ada. Artinya apa? Jika teman-teman mendapatkan nilai akhir 90 ya misalnya, tapi ternyata sikapnya tidak baik atau malah sikapnya itu tidak ada normanya, maka kemudian 90 ini bisa langsung turun menjadi 0. Nah, jadi tolong dijaga sikapnya. Walaupun kita belajar daring, maka kita dosen pun pasti akan menilai sikap teman-teman. Artinya supaya di dalam perkuliahan ini
teman-teman itu harus bisa lebih beretika dan lebih bersikap lebih baik seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini adalah hal-hal yang akan kita sepakati selama pertemuan kita ke depan. Yang pertama adalah berkaitan dengan toleransi keterlambatan. Teman-teman itu toleransi keterlambatannya 20 menit. Artinya adalah apa? Sistem presensi itu akan ditutup otomatis ketika sudah berjalan 20 menit pertemuan, 20 menit dalam pertemuan. Artinya kalau misalnya kita masuk jam 4, berarti jam 4.21 teman-teman sudah dianggap terlambat. Jadi pastikan mengisi presensi terlebih dahulu, kemudian baru mengikuti perkuliahan. Berikutnya adalah kecurangan selama perkuliahan, baik dalam absensi, kemudian tugas, ujian, ini pasti dianggap tidak lulus. Ini berkaitan dengan sikap juga ya. Berikutnya adalah jumlah kehadiran bagi mahasiswa yang kehadirannya minimal 75%. Artinya adalah dari 16 kali pertemuan, teman-teman hanya diizinkan tidak masuk kelas 4 kali. Kalau misalnya sudah 5 kali masuk kelas, tidak masuk kelas artinya tidak bisa ikut ujian. Seperti itu, atau tidak lulus. Jadi, pastikan hadir di setiap perkuliahan. Saya tahu bahwa di masa pandemi ini sangat banyak tantangan ya, apalagi untuk kuliah. Tapi ketika tantangan tersebut bisa kita atasi, maka insya Allah hasilnya akan baik. Semoga teman-teman bisa melewati tantangan-tantangan ini sehingga bisa hadir kuliah apapun gitu ya. Kemudian tidak menerima keterlambatan pengiriman tugas. Jadi kalau ya telat gitu ya. Jadi saya tidak bisa, teman-teman tidak bisa menyusulkan tugas gitu ya. Kemudian bagi mahasiswa yang berhalangan hadir pada saat presentasi, maka ini nilainya 0. Kecuali nanti kalau misalkan ada suatu hal yang menyebabkan Anda benar-benar tidak bisa hadir saat presentasi, dan tolong diinformasikan kepada saya. Kemudian judul dan format tugas individu, tugas kelompok, dan tugas-tugas lainnya akan diberikan kemudian ya. Berikutnya ada mengikuti kuliah daring secara maksimal, artinya adalah misalnya ketika kita kuliah menggunakan Zoom, saya harapkan teman-teman selalu on cam ya. Kemudian kalau misalkan diskusi menggunakan Island, ya diharapkan partisipasinya untuk terus ikut berdiskusi. Kemudian yang terakhir adalah ini penting, yakni membaca bahan sebelum memulai perkuliahan. Karena saya butuh prior knowledge dari teman-teman semuanya. Artinya apa? Ketika masuk kelas itu kita tidak benar-benar kosong, bahwa ada yang kita bawa, kemudian ketika kita tidak paham, maka di sana diskusi itu akan berjalan lebih lancar ketika kita sudah membaca materi-materi tersebut. Oke, berikutnya kita lihat rancangan tugas yang akan diberikan dalam mata kuliah ini. Sebenarnya nanti akan ada 3 rancangan tugas. Yang pertama bentuk tugasnya adalah tugas pribadi, yang kedua nanti adalah tugas kelompok, dan yang ketiga nanti adalah tugas eksidensial. Nah, untuk pertama penjelasan tentang tugas pribadi terlebih dahulu. Tugas pribadi ini bisa dilakukan di dalam kelas ataupun nanti di luar kelas. Tujuan tugasnya apa? Tujuannya adalah agar adik-adik mampu memahami, kemudian menganalisa dan menerapkan teori-teori selama 16 kali pertemuan itu ya dalam manajemen strategik sebuah perusahaan. Nah, uraian tugasnya apa? Nanti harus menentukan objek. Nah, objeknya itu adalah sebuah perusahaan, karena yang kita pelajari di sini adalah perusahaan. Maka nanti objek itu akan saya tentukan ya, perusahaannya nanti akan saya tentukan untuk masing-masing adik-adik itu membahas apa. Kemudian nanti dari sana dibahas satu persatu. Yang harus dikerjakan, mengerjakan isu manajemen strategik pada sebuah perusahaan. Mulai dari penentuan visi dan misi sampai dengan nanti evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Misalnya, minggu depan kan kita akan bahas tentang minggu ke depan masih tentang strategi. Minggu berikutnya kita akan bahas tentang visi dan misi ya. Nah, visi dan misi ini nanti saya berikan objeknya kepada adik-adik, misalnya perusahaannya adalah PT Indofood gitu. PT Indofood nanti dilihat visi misinya apa dari PT Indofood ini.
Begitu juga nanti ketika kita akan bahas tentang external audit, kita lihat lagi PT Indofood ini ancamannya siapa, pesaingnya siapa, kemudian peluangnya apa. Nah, itu akan berlanjut terus sampai dengan pertemuan ke-16 ya, sampai dengan evaluasi strategi. Cara pengerjaannya membuat laporan untuk sistematika atau template penulisannya nanti itu akan ditentukan, nanti akan saya share ke Dedek. Kemudian dibahas di dalam kelas dan dikumpulkan dalam bentuk laporan final menjelang UAS. Nah, dibahas dalam kelas ini artinya adalah apa? Misalnya minggu ini kita bahas visi dan misi, minggu depan kita akan bahas tentang minggu berikutnya kita akan bahas tentang internal audit. Nah, jadi mungkin ada 2 atau 3 orang yang saya minta untuk menjabarkan visi dan misi terhadap suatu objek yang sudah ditentukan sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai internal audit. Nah, seperti itu. Kriteria penilaiannya 75% untuk kemampuan analisis, artinya di sini adalah kemampuan adik-adik dalam menganalisis, menulis. Nah, ini sangat besar. Kemudian kemampuan berkomunikasi, nanti ketika diminta untuk menyampaikan pendapatnya tentang apa yang sudah ditulis, di sini adalah 25%. Oke, berikutnya tentang tugas kelompok. Tugas kelompok ini dilakukan di luar kelas. Kita tidak akan membuat tugas kelompok dalam kelas ya, tapi di luar kelas. Jadi silahkan cari waktu yang sesuai untuk bisa membuat tugas kelompok ini. Tujuan tugasnya adalah agar mampu memahami, kemudian menganalisa artikel yang berkaitan dengan manajemen strategik. Artikelnya yang mana? Ya yang tadi yang sudah saya jelaskan ya, referensi 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Uraian tugasnya, objeknya adalah semua isu di dalam manajemen strategik, kemudian yang harus dikerjakan mereview artikel tersebut, kemudian cara pengerjaannya membuat laporan, sistematika penulisannya akan saya tentukan nanti, kemudian dipresentasikan di minggu ke-15 secara berkelompok. Misalnya artikel 3. Dia di situ artikel Atika membahas tentang what is the strategy yang ditulis oleh Michael Porter. Bisa jadi nanti kelompok 1 akan membahas apa sih yang ditulis oleh Michael Porter dalam artikelnya. Kemudian nanti dipresentasikan di minggu ke-15. Kriteria penilaiannya sama, 75% ini adalah untuk kemampuan analisis, kemudian 25% untuk kemampuan berkomunikasi atau nanti ketika menyampaikan ide. Oke, rancangan tugas yang ketiga adalah tugas eksidensial atau eksidental ya. Tugas eksidental ini adalah tugas yang tidak direncanakan. Bisa jadi nanti bentuk tugasnya bisa mereview teori atau menonton video, bisa di YouTube atau Instagram ya. Kemudian atau nanti teman-teman saya minta untuk mengikuti kuliah online di luar platform UNAN, bisa jadi di Coursera atau di IDX atau menonton TED gitu ya, TIDD, TED atau dan segala macamnya. Ini bentuknya adalah eksidental. Jadi diikuti saja, mungkin nanti akan ada tugas-tugas eksidental seperti itu. Kemudian nama kelompok akan saya informasikan berikutnya karena di kelas ini mungkin belum tetap ya, masih ada yang berubah-ubah, ada yang pindah, ada yang gabung atau bagaimana. Jadi saya tidak bisa membagi kelompoknya sekarang. Mungkin minggu depan ya akan saya informasikan untuk nama kelompok. Berikutnya tentang Oke, ini mungkin sudah hampir masuk di sesi terakhir. Teman-teman ada pertanyaan? Kalau semisalnya ada pertanyaan, silahkan langsung ke forum diskusi yang ada di Island. Di situ bisa dituliskan pertanyaan-pertanyaannya, nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita lanjutkan diskusi via WhatsApp ataupun nanti via e-learning, diskusi Island. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.